Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dengan NIM 24338063, jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Dalam video ini saya akan mempresentasikan laporan makalah dengan mata kuliah Material Teknik yang berjudul Destructive Testing dan Non-Destructive Testing dengan dosen pengampu Bapak Andrel Arafat ST MN PhD. Lanjut saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam dunia industri dan rekayasa, pengujian bahan memegang peranan penting untuk memastikan kualitas, keamanan, serta keandalan suatu produk. Pengujian bahan ini meliputi dua metode, yaitu destructive testing dan non-destructive testing. Destructive testing ini bersifat merusak, sedangkan non-destructive bersifat tidak merusak. Metode destructive testing bertujuan untuk menguji kekuatan hingga batas kegagalan bahan, sehingga memungkinkan untuk mengetahui sifat seperti kekuatan tarik, keuletan, kekerasan, serta ketahanan terhadap sebuah tekanan. Sementara itu, non-destruktif memungkinkan pengujian tanpa merusak bahan atau produk, sehingga cocok untuk pengendalian kualitas produk. Jadi kedua jenis ini sangat penting dalam berbagai sektor seperti konstruksi, transportasi, manufaktur, hingga energi. Selain itu, pengujian bahan juga mendukung inovasi material dengan memberikan data yang diperlukan untuk pengembangan desain dan peningkatan performa. Dalam konteks ini, memahami klasifikasi, pengertian, serta tujuan alatnya, serta standar prosedur, beserta contoh-contoh pengaplikasian pengujian bahan menjadi sangat penting. Hal ini membantu para insinyur teknisi dan penelitian menentukan metode pengujian yang tepat untuk bahan atau produk. Adapun tujuan dari laporan ini antara lain, yang pertama, memahami pengertian pengujian bahan, mengklasifikasikan jenis pengujian, menjelaskan tujuan pengujian bahan, mengulas alat dan standar yang digunakan, menyajikan contoh pentingnya pengujian bahan, dan meningkatkan pemahaman akan signifikan pengujian bahan. Selanjutnya itu bab 2, kajian teoritis. Pengujian bahan merupakan salah satu langkah penting dalam proses evaluasi material untuk memastikan kualitasnya, performa, dan keamanannya. Metode pengujian bahan dapat dibedakan menjadi dua, seperti yang saya sebut di awal tadi, yaitu destructive testing atau DT dan non-destructive testing atau NDT. Destructive testing atau DT, metode pengujian yang melibatkan penghancuran atau pengubahan permanen pada suatu material untuk mengukur batas kemampuan sebuah material seperti kekuatan tarik, kekerasan, serta daya tahan terhadap beban. Sedangkan non-destructive testing atau NDT, metode pengujian bahan yang dilakukan tanpa merusak integritas material atau bahan, sehingga memungkinkan inspeksi terhadap material yang sudah jadi atau sedang digunakan. Selanjutnya, yaitu klasifikasi pengujian bahan. Pengujian bahan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat materialnya. Yang pertama yaitu destructive testing dengan pengujian uji tarik, uji tekan, uji kekerasan, uji kelelahan, serta uji impact. Sedangkan non-destruktif yaitu uji ultrasonik, pengujian radiografi, pengujian partikel magnetik, pengujian penetran cair, serta pengujian arus eddy.
Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengujian destructive testing yakni mesin uji tarik, dalam bahasa Inggris yaitu tensile testing machine. Alat ini digunakan untuk mengukur kekuatan tarikan dan keuletan sebuah material. Dengan mentarik sampel hingga putus, mesin ini terdiri dari dua penjepit yang menahan sampel dan menerapkan gaya tarik secara terkontrol. Kedua yaitu mesin uji tekan, dengan nama lain compression testing machine. Mesin ini digunakan untuk mengukur kekuatan tekan material dengan menekan sampel hingga mengalami deformasi atau hancur. Mesin ini biasanya digunakan untuk menguji bahan seperti beton, logam dalam bentuk silindris atau kubus. Yang ketiga, mesin pendulum uji impact, dengan bahasa Inggrisnya impact testing machine. Alat ini digunakan untuk mengukur ketangguhan sebuah material terhadap beban kejut atau benturan. Metode yang umum digunakan adalah uji impact Kirby, di mana sampel dengan tarik dipukul oleh pendulum hingga patah. Selanjutnya, mesin uji kekerasan, dengan bahasa Inggrisnya hardness testing machine. Mesin ini digunakan untuk menentukan kekerasan permukaan dengan menekan indenter ke permukaan sampel dan mengukur kedalaman atau pengukuran lekukan. Metode yang umum digunakan antara lain Brinell, Rockwell, dan Vickers. Lanjut kepada pengujian non-destructive testing. Adapun alat yang digunakan yakni transducer ultrasonik. Alat ini digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang ultrasonik berupa suara. Transducer mengubah energi listrik menjadi gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang merambat melalui material untuk mendeteksi kecacatan internal. Yang kedua, alat radiografi. Alat ini memanfaatkan sinar X atau sinar gamma untuk menghasilkan gambar. Digunakan untuk mendeteksi kecacatan seperti retakan, porositas, atau inklusi dalam logam dan bahan lainnya. Ketiga, magnetometer. Alat ini digunakan sebagai mengukur kekuatan dan arah medan magnet. Dalam konteks non-destructive testing, magnetometer dapat digunakan untuk mendeteksi anomali magnetik yang menunjukkan adanya kecacatan atau perubahan dalam material ferromagnetik. Keempat yaitu cairan penetran. Cairan ini berkhusus digunakan dalam pengujian penetran cair untuk mendeteksi kecacatan permukaan seperti retakan atau pori-pori. Cairan ini diaplikasikan pada permukaan material dan meresap ke dalam sebuah benda yang cacat. Kemudian dengan bantuan pengembangan, cacat tersebut menjadi terlihat. Yang kelima yaitu probe arus eddy. Alat ini digunakan dalam pengujian arus eddy atau eddy current testing untuk mendeteksi cacat permukaan dan dekat permukaan pada material konduktif. Probe arus eddy ini menghasilkan medan magnet yang menginduksi arus eddy dalam material. Gangguan dalam aliran arus ini menunjukkan adanya cacat atau ketidakkonsistenan. Lanjut, kita akan membahas standar internasionalnya. Pengujian bahan mengacu pada standar internasional untuk memastikan validas atau validasi hasil, diantaranya yaitu ASTM, American Society for Testing and Material. Kedua, ISO, International Organisasi for Standardization. Selanjutnya ASME, American Society of Mechanical Engineers. Keempat, DIN, Dutch Institute for Normung. Adapun prosedur pengujian destructive testing yakni pertama, persiapan sampel sesuai standar.
Kedua, pengaturan alat pengujian. Ketiga, pelaksanaan uji hingga material gagal. Keempat, analisis. Sedangkan non-destructive testing, penentuan metode pengujian sesuai kebutuhan, persiapan area material yang akan diuji, serta interpretasi dan dokumentasi hasil. Adapun contoh pentingnya pengujian bahan yakni yang pertama di bidang konstruksi, uji kekuatan sebuah beton dan baja sangat penting untuk memastikan keamanan struktur bangunan. Kedua, di bidang transportasi, pendeteksian keretakan pada komponen pesawat terbang menggunakan alat ultrasonik. Ketiga, di bidang energi, untuk inspeksi pipa minyak dan gas untuk mendeteksi korosi atau retakan menggunakan uji radiografi. Keempat, di bidang manufaktur, pengendalian kualitas produk seperti roda gigi dan mesin dengan uji kekerasan. Jadi kesimpulan pada makalah saya ini yakni pengujian bahan merupakan proses penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan sebuah material atau produk yang akan digunakan dalam berbagai industri seperti konstruksi, transportasi, manufaktur, hingga bidang energi. Pengujian ini terbagi menjadi dua metode utama, yaitu destructive testing dan non-destructive testing. Destructive testing ini melibatkan penghancuran material yang mengukur sifat mekanikanya seperti kekuatan tarik, kekerasan, hingga daya tahan terhadap benturan. Contohnya yaitu mesin uji tarik tadi, mesin uji tekan, pendulum uji impact, dan alat uji kekerasan. Destructive testing ini cocok untuk penelitian atau pengembangan material baru, di mana data tentang batas kegagalan material sangat diperlukan. Sedangkan non-destructive testing tidak merusak material atau produk sehingga ideal untuk inspeksi kualitas komponen yang sedang digunakan. Contohnya yaitu transducer ultrasonik, alat radiografi, magnetometer, cairan penetran, dan probe RSED. Non-destructive testing ini digunakan untuk mendeteksi kecacatan internal permukaan tanpa mengganggu fungsi materialnya. Jadi kedua metode ini saling melengkapi satu sama lain. Pengujian destructive testing lebih fokus pada pengukuran sifat material hingga batas kegagalannya. Sedangkan non-destructive testing sangat efisien untuk mendeteksi sebuah kecacatan suatu produk atau benda. Pengujian bahan sangat penting untuk memastikan produk memenuhi standar ISO, meningkatkan keselamatan pekerja hingga penggunaan dan keandalan produk, mengurangi risiko kegagalan material yang menyebabkan kerugian finansial atau kecelakaan kerja. Dengan penerapan metode pengujian yang tepat, kualitas material dapat dijamin, sehingga mendukung keberhasilan proyek dan operasional industri secara keseluruhan. Baiklah, jika ada kata saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.